Hai trader and value investing, welcome back to Trade Walker Channel. Channel market analysis yang mengulas emiten secara detail, realistis, logis, dan lugas sebagai bahan pertimbangan Anda berinvestasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas, mereview, dan menganalisis salah satu emiten pertambangan nikel yang berada di Pulau Obi Ternate, yaitu PT Trimega Bangun Persada atau familiarnya Harita Nikel dengan kode emiten NCKL, yang mana pada pergerakan sahamnya ini masih bergerak stagnan ya, belum ada pergerakan yang cukup masif ya. Kita lihat ya, ini ya. Nah ini ya, pergerakannya masih stagnan ya semenjak IPO ya. Ini masih berkisaran di 750 sampai yang tertinggi ini di 1195. Jadi pergerakan saham NCKL ini dalam setahun ini termasuk bergerak sideways atau bergerak menyamping ya, belum ada pergerakannya masif ya dari emiten ini. Namun kita bisa mencoba menganalisis bagaimana sih prospek saham ini ke depan, karena kebetulan saham ini termasuk salah satu saham favorit kalau koleksi saya ya. Nah, kita mulai dulu dari segi newsnya ya. Nah, dari segi newsnya ini yang dirilis tanggal 18 Juli ya, yang terbaru, Harita Nikel mau right issue dan buyback 1 triliun. Ini sebenarnya agak membingungkan nih. Mau right issue namun di lain sisi juga mau buyback. Namun kita lihat dulu beritanya. Emiten tambang nikel PT Trimega Bangun Persada atau Harita Nikel berencana melakukan sejumlah aksi korporasi tahun ini, antara lain pembelian kembali saham buyback dan right issue yang keduanya sudah disetujui dalam RUPS. Dalam rencana right issue tersebut, perusahaan maksimal menerbitkan 18,92 juta saham atau 30% dengan nilai nominal 100 rupiah per unit. Sementara untuk buyback saham Harita Nikel menganggarkan maksimal 1 triliun. Nah ini sebenarnya buyback dengan right issue ini agak membingungkan juga. Nah yang belum tahu apa itu right issue dan buyback, di sini ada penjelasannya ya. Saya sudah buka untuk penjelasan dari aksi korporasi. Aksi ini ya, aksi korporasi yaitu tindakan strategis yang dilakukan oleh emiten yang secara signifikan mempengaruhi jumlah dan harga efek yang dikeluarkan oleh emiten. Di sini ada namanya equity right issue ini ya. Right issue atau hak memesan efek terlebih dahulu HMETD merupakan pelaksanaan dari preemptive right, yaitu hak yang memungkinkan para pemegang saham untuk menjaga porsi kepemilikan dan hak suara dalam RUPS berupa prioritas untuk membeli efek yang baru diterbitkan oleh emiten sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Nah, tujuannya sendiri itu right issue yaitu menghimpun dana dari publik, memperkuat struktur permodalan, menambah jumlah saham beredar sehingga meningkatkan likuiditas. Nah, ini ya tujuan dari right issue. Untuk perhitungannya ini ya, contoh perhitungannya. Kebetulan saya tidak pernah beli saham yang right issue, jadi Anda bisa stop dulu videonya. Anda bisa mencatat, menghitunglah sendiri ya bagaimana ini ada contohnya ya. Nah oke, saya perlambat aja ya, ini saya perlambat. Nah, di sini ada informasi jika tidak ingin ikut right issue, ini akan terdilusi ya, sahamnya akan terdilusi sebesar
10% ya, dilusinya 10%. Dari penjelasan sini saya juga nggak terlalu ngerti tentang right issue karena saya nggak pernah ikut right issue, bahkan saya kadang menghindari kalau ada aksi korporasi right issue. Nah, di sini juga ada penjelasan buyback ya. Nih, untuk buyback itu sebenarnya sentimen positif kalau buyback. Nah, di sini penjelasannya, buyback adalah pembelian kembali saham yang beredar di pasar oleh perusahaan penerbit. Kebijakan ini merupakan salah satu cara perusahaan untuk mendistribusikan kas yang dimiliki oleh perusahaan kepada pemegang saham selain dalam bentuk dividen. Alasan pelaksanaan buyback ini memberikan sinyal optimisme ke pasar, terutama saat pasar crash, sebagai bentuk alternatif pembagian keuntungan kepada pemodal. Nah, untuk dibagikan kepada karyawan sebagai MSOP, penghematan pembayaran dividen ke depan, yang dibeli kembali tidak mendapatkan hak dividen digunakan sebagai pengurangan modal. Nah, ini sebenarnya agak bertentangan nih ya. Mencocokkan informasi selanjutnya dari pengumumannya di Bursa Efek ya, ini dia. Nah, ini kan Bursa Efek juga mempertanyakan aksi korporasi ini kepada Harita Nikel dengan aksi korporasi dan requisite ini. Nah, Harita Nikel ini menjawabnya seperti ini ya. Tentang buyback, rencana buyback perseroan akan didasarkan pada harga saham pada saat perseroan melaksanakan kegiatan pembelian kembali saham perseroan. Perkiraan jumlah saham yang akan dibeli kembali oleh perseroan berkisar antara 1% sampai 2% dari jumlah total saham perseroan, atau 630 juta sampai 1 miliar 260 juta lembar saham dengan total nominal saham berkisar antara 63 miliar sampai 126 miliar. Ya, jadi ini aksi buybacknya akan dilakukan ya. Namun sebenarnya sudah berjalan ya, ada pengumumannya nih, ntar kita bahas lagi nih, sudah mulai melakukan buyback ya. Nah, ini ada penjelasannya, ntar kita ulas. Oke, terus ini right issue ya. Kita ke right issue-nya, aksi korporasi right issue. Harita Nikel menyatakan perseroan masih mempertimbangkan waktu terbaik untuk merealisasikan rencana buyback selanjutnya terkait dengan HMTD. Saat ini perseroan masih dalam tahap negosiasi akhir dengan pihak-pihak terkait serta menunggu keputusan akhir dari manajemen perseroan. Jadi untuk jadwal right issue-nya ini masih dalam wacana ya, masih dalam pembicaraan. Namun informasinya ini akan diberikan harga AMTD Rp100 ya per lembarnya ya. Nah, untuk ilustrasinya ya, kita bisa mengambil beberapa analisis ya. Nah, dia ini kan lagi mau buyback dulu ya, mau buyback. Jadi kemungkinan ini sahamnya akan dinaikkan dulu sebelum right issue. Nah, di saat right issue itu kemungkinan akan turun dulu dalam jangka waktu pendek ya. Nah, sebentar kita ulas lagi secara teknikal. Nah, kita kembali lagi ke sentimen keduanya, yaitu mengenai aksi korporasi right issue ini ya. Masih mengenai aksi korporasi right issue ini ya. Jadi right issue ini sebenarnya ada 3 perusahaan yang berminat untuk membeli atau menalangi right issue ini. Ada 3 perusahaan besar yang ingin mengambil atau membeli right issue ini yang sebesar total kurang lebih 13%. Ada nih. Jadi ini ada 3 kandidat ya. Ketiga perusahaan ini yang akan menyerap ini ya. Manajemen PT Trimega Bangun Persada buka suara terkait kabar akan masuknya 3 perusahaan dengan menyerap saham right issue, yaitu Glencore PLC,
Itochu Corporation dan PT United Tractor ya. Jadi UNTR juga berminat menampung ya saham Rakisu ini. Jadi untuk publik nggak usah khawatir ya. Kalau masalah penambahan saham ini ya ke publik, nah ini ada yang mau nampung nih ya. Karena secara prospek bisnis Harita Nikel ini ialah salah satu perusahaan pertama di dunia yang bisa memproduksi bahan baku baterai listrik ya. Ini ada beritanya dari CNBC ya. Nih. Ini pertama DRI, ini dia produsen bahan baku komponen baterai EV. Jadi Harita ini perusahaan pertama yang bisa memproduksi baterai listrik ya, baterai dasarnya yaitu dengan teknologi HPAL ya. Dia memiliki teknologi HPAL yang Inco saja belum bisa memproduksi nikel yang dibutuhkan untuk membuat dasar bahan baterai listrik, mobil listrik ya. Nah, selain untuk mobil listrik sendiri juga ini sebenarnya nikel banyak manfaatnya ya. Ini digunakan di berbagai sektor ya. Ini ada beberapa penggunaan untuk hasil nikel, yaitu pembuatan stainless steel, campuran besi baja, industri otomotif, ini baterai ya, pembuatan koin, dan sebagai manfaat lainnya elektronik dan berlindung pesawat ruang angkasa. Jadi bukan cuma baterai ya untuk nikel ini. Nah, kita ini sebagai negara produsen terbesar di dunia ya. Harga nikel ya, ini harga nikel sebenarnya juga udah turun ya. Kemarin sempat naik mencapai di harga 1.800-an. Nah, bulan Juli ini ya, bulan Juni turun sampai udah nyampe nih 1.600, sama dengan pada harga terendahnya hampir sama ya, harga terendahnya di bulan Februari ya. Ini ya, di harga 1.600. Jadi untuk harga nikel turun ya. Namun ada informasi yang cukup bagus ya untuk sentimen nikel ke depan. Ini ada informasi dari CNBC bahwa produk atau hasil nikel kita ini sudah masuk di perdagangan global ya. Dulu kan belum. Nah, ini sudah masuk di LME. Nah, ini ya, pengumuman tersebut menandai produk nikel murni yang diproduksi di Indonesia telah memperoleh pengakuan secara global. Ini menjadikan nikel Indonesia sebagai yang pertama di Asia Tenggara yang dapat diperdagangkan di LME. Pencapaian ini tidak hanya memperkuat pengaruh global industri nikel Indonesia, tetapi juga mendorong perkembangan industri nikel baik Indonesia maupun Asia Tenggara. Nah, ini LME sendiri didirikan pada tahun 1877 yang menjadi pusat perdagangan logam dasar terbesar di dunia yang memperdagangkan tembaga, aluminium, timbal, seng, nikel, dan paduan aluminium. Jadi ya, untuk nikel kita sudah masuk di harga global ya kemarin. Ya, informasi tambahan ya dari kontan.co.id. Ini ya, smelter HPAL bakal beroperasi penuh. Produksi nikel dari Harita Nikel siap naik ya. Jadi ini informasinya, produksi nikel PT Trimegah Bangun Persada atau Harita Nikel akan bertambah pada tahun ini. Hal ini lantaran pembangunan smelter high pressure acid leaching lain terakhir atau ketiga akan mulai beroperasi pada Agustus 2024 dan beroperasi penuh pada Oktober-November 2024. Nah, ini bisa menjadi sentimen yang sangat bagus ya untuk ke depannya. Jadi produksi nikelnya akan bertambah. Nih HPAL ini khusus untuk pembuatan dasar baterai listrik ya. Hanya Harita yang punya nih di Indonesia nih.
Kalau Inco, IMIP belum nih ya, apalagi yang lain ya kan. Jadi produksi nikel bisa bertambah, mudah-mudahan harga nikel juga ke depan bisa naik ya. Jadi untuk prospek bisnis ke depan Harita ini bagus ya. Nah, kita lihat sentimen dari fundamental. Dari segi fundamentalnya ya, ini PT Trimega Bangun Persada pada kuartal 1 membukukan laba bersih sebesar 1 triliun, menurun bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 sebesar 1,37 triliun. Nah ini ya, jadi turun secara kuartal on kuartal minus 9,1, secara year on year-nya minus 28,6. Ya, untuk PBV-nya sendiri dengan PBV 1,95 kali. Jadi PBV-nya ini termasuk medium ya atau standar ya. ROE-nya 3,35%. Nah, ini untuk ROE dividennya sendiri Harita Nikel termasuk bagus ya. Ini ya. Untuk dividennya sendiri ini rutin ya bagi dividen sebesar 26,716 ya atau 2,67% di tahun ini 2024. Kemarin sempat saya ragukan ini nggak bagi dividen ya, karena adanya informasi mau reissue. Nah secara logisnya kalau mau reissue kan butuh modal. Namun ternyata reissue-nya ditunda dan bisa membagikan dividen ya. Kemarin saya sempat dapat dividen dikit lah ya, karena saya juga koleksi. Kalau ada rezeki saya koleksi nih saham ya, saham favorit saya ini. Dari segi teach me data, indikator fundamentalis atau value-nya ini ya hampir masuk di area under value ya. Nah ini ada indikatornya. Kalau ini harga saham relatif rendah untuk kondisi setahun terakhir. Nah ini moderate ya, jadi dia masih moderate. Harga saham relatif berimbang untuk kondisi setahun terakhir. Last update-nya 24 Juli. Jadi kalau harganya turun barang sampai 860 atau di 900 udah under value, udah masuk indikatornya masuk under value. Nah selanjutnya untuk aksi korporasi buyback sendiri ya, untuk reissue-nya kan belum dijadwalkan. Jadi yang jalan ini sebenarnya buyback ya. Nah buyback sendiri berdasarkan informasi dari Bursa Efek, nah ini ya CKL. Nah ini Anda bisa buka halamannya, buka informasinya. Nah saya tadi sudah download atau buka lampirannya ini ya. Ini yang terakhir ya, pengumuman ini ya, laporan kepemilikan ya ini. Keluar tanggal 24 tadi ya. Tadi keluar. Ini ada informasi aksi buyback ya. Ini nama perusahaan terbuka Trimega Bangun Persada dengan jumlah saham presentasi kepemilikan saham sebelum dan setelah transaksi. Ini sebelumnya di 86,45%, setelahnya 86,95%. Jadi sampai perdagangan terakhir ini ya, yang sampai laporan ini keluar sudah membeli 0,5% ya. Ini 0,50% ya, sudah ditambahkan atau buyback 0,50%. Nah ini Anda bisa buka lampirannya sendiri di harga-harga rata-rata 900 sampai 1000 ya, 930-an ya. Ya ini Anda bisa lihat. Nah targetnya kan 2% ya, jadi kemungkinan masih akan berlanjut lagi, dan maksimal buybacknya ini sebesar 1 triliun ya. Jadi potensi kenaikan sahamnya ini cukup bagus nih ya, bakalan gede nih naiknya nih kalau udah lepas.
Oke, langsung saja karena ini dari saya ini berdasarkan informasi dari newsnya ya dan aksi korporasinya. Nah, kita lanjut ke teknikalnya ya. Untuk teknikal sendiri kita ingin mengetahui posisi price action, supply and demand-nya. Jadi kita bisa mendapatkan posisi harga yang baik untuk investasi ke depan. Secara umum atau keseluruhan pergerakan saham Harita Nikel ini bergerak sideways ya atau akumulasi ya, dalam proses akumulasi. Jadi dia bergeraknya menyamping ya. Nah, kalau untuk uptrend dia bergeraknya ke atas gini ya. Namun kalau untuk downtrend dia ke bawah. Nah, beberapa video saya sebelumnya saya sudah jelaskan saham-saham yang trennya lagi uptrend dan downtrend. Nah, untuk Harita Nikel ini pergerakannya lagi sideways. Untuk posisi day trading di saham sideways sendiri ini sebenarnya kurang bagus ya, karena likuiditasnya otomatis berkurang. Jadi karena dia lagi ngumpulin barang. Nah, di sini sebenarnya kalau posisi sideways itu mereka itu kadang nggak mau diganggu, tapi ini sideways-nya ruangnya cukup lebar ya. Kita ukur ya. Ini untuk ruang sideways-nya cukup lebar, ini 56%-an ya. Nah, harga IPO-nya kan di harga 1250 ya. Ini harga IPO-nya semenjak IPO dia 1250, namun sampai saat ini sudah setahun lebih belum nyampe ke harga IPO. Nah, ini 1250 ini sekaligus resisten terkuatnya ya. Ya, ini support terkuatnya ya. Ini sudah menyentuh 2 kali. Nah, untuk pergerakan secara umumnya kita bisa lihat trend marketnya ya, ini ya. What your trading style ya. 1, 2, 3. Jadi untuk key levelnya, ini namanya key level, ini bisa saja 3 kali ya. Nah, minimal untuk key level itu minimal 2 kali. Jadi ini bisa saja langsung naik atau masih menyentuh ini. Nah, secara spesifik ya, spesifiknya untuk pergerakan swinging atau short trade-nya ini masih kemungkinan akan turun ke harga ini ya. Ini zona ini ya. Zona ini sebenarnya potensialnya untuk bergerak dalam beberapa pekan ke depan. Jadi ada kemungkinan turun ya. Saya gambarkan secara ilmu pengetahuan saya tentang teknikal ya untuk pergerakannya. Nah, ini ya. Nah, kemungkinan turun ya. Nah, ini batas resisten. Nah, ini ya. Jadi ada kemungkinan bisa nyampe ke resisten di 830. Namun jika turun dari 830 ini bisa nyampe ke 760 kembali, namun tapi tidak bertahan lama ya. Palingan kalau dia turun dari harga 830 ini hanya bertahan kurang lebih 2-3 hari aja, ini nggak lama di sini dia. Istilahnya pertukaran barang aja dia, ya kan? Nah, ini kan juga aksi buybacknya sudah berjalan, jadi kemungkinan kecil ini nggak nyampe lah ke 700-an lagi ya. Jadi untuk pergerakan swing trade sebenarnya ini masih bisa lah untuk pergerakan swing trade untuk perdagangan pendek ya, dalam jangka sebulanan
ya, sesuai market structure, Anda bisa memperoleh capital gain yang cukup bagus. Nah, jika menyentuh ini ya, ini akan jadi resisten. Nah, ini bisa nyampe ke ini ya. Nah, kita lihat lagi nanti apakah akan nyampe ke 1100 1200-an ya, untuk melihat dari ini ya, menyentuh levelnya ya, ke level ya. Ini resisten kuatnya ya. Nah, untuk resisten kuatnya kalau nyampe di sini, bisa saja juga di sinilah kemungkinan akan terjadinya jadwal right issue-nya ya. Mungkin di sini akan dikeluarkan jadwal right issue. Jadi nanti kalau sudah right issue turun lagi sedikit. Nah, konfirmasinya jika dia keluar dari sideways ini ya. Jadi kalau umpamanya ini ya, koreksi keluar dari sideways ini, peluang besarnya ini gede loh, ya kan? Karena sideways-nya ini juga ada 50% ruannya ya. Jadi kemungkinan bisa nyampe di harga 2000-an ini. Nah, kemungkinan besar ini nyampe ke harga 2000-an ya. Bisa nyampe 2000-an, bahkan beberapa tahun ke depan bisa sampai 5000-an ya kan. Ini tergantung dari market ya, keputusan market, dari kinerja perusahaan. Namun saya tetap optimis bahwa perusahaan ini sangat baik untuk diinvestasikan jangka panjang ya. Namun kalau untuk day trading atau swing trade ya, Anda bisa mengacu pada pola pergerakan ini ya. Jadi ada peluang lah ya untuk mendapatkan capital gain yang cukup besar ya, sampai menyentuh resistennya ya. Nah, kalau untuk turunnya, walaupun dia turun sampai di 760 ini sebentar doang ini ya, sebentar. Nah, namun untuk jangka waktunya ini mungkin agak lambat ya, karena likuiditasnya berkurang dan proses buybacknya juga berjalan. Nah, untuk proses buyback sendiri, ini kan kalau untuk buyback perusahaan itu pasti mencari harga-harga yang lebih rendah ya. Sama dengan kita cari harga yang lebih rendah. Jadi mungkin penurunannya juga akan terjadi, masih tetap terjadi, namun sudah tidak banyak ya. Nah, ini kan aksi buyback juga sebenarnya untuk memberikan likuiditas ya. Penurunannya cuman jangka pendek ya. Anda bisa lihat ini polanya. Terus untuk kepemilikan sahamnya juga ini ya. Nah, dalam 3 bulan terakhir ini sudah banyak yang keluar atau istilahnya menjual sahamnya ya. Ini sudah banyak yang menjual sahamnya. Jadi kepemilikan publiknya sebenarnya ini sudah kurang sekali nih. Udah kurangnya memegang ini. Karena itu tadi, selain sentimen nikel juga kurang bagus, harga nikel juga kurang bagus. Maka dari itu perusahaan Harita ini mengambil inisiatif atau aksi korporasi buyback ya, untuk menambah likuiditasnya, karena kalau tidak dibeli ini bisa nyampe 600-an. Jadi dia memang untuk melakukan likuiditas membelinya untuk menaikkan harganya ke depan. Jadi prospek saham ini masih bagus loh, makanya saya juga suka nyicil. Nah, saya juga nyicil, jadi ada rezeki saya beli karena saya tahu ini pergerakannya lagi sideways ya kan. Jadi ada kesempatan lah ya, kalau beda dengan, karena juga saya trading beberapa waktu lalu, saya trading di area ini dengan yang ini berapa kali juga, cuman saya pakai akun sekuritas yang berbeda. Nah, untuk apalagi untuk kita bisa lihat broker summary-nya
ya Harita ini ya, ini kayaknya nih AF ya. Nah, ini untuk yang beli YP, LG, CC, CP, XL, PD masih retail ya. Ini jadi kemungkinan masih turun nih mulai besok masih turun ini ya. Ini resistennya ya. Ini resistennya ya. Jadi pergerakannya ini akan berkisar di sini aja dulu ya. Ini, kalau sudah nanti breakout dari harga 920, ini akan berlanjut ke area ini. Nah, target keduanya ini ya 1200 ya. Nah, disinilah penentuannya, apakah dia langsung naik atau koreksi baru dinaikkan lagi. Yang jelas ini bakalan naik di ke depan ini. Aksi korporasinya juga cukup bagus ya, bukan untuk bayar hutang tapi melakukan ekspansi bisnis, dan yang membeli atau yang ingin menalangi atau membelinya ini perusahaan-perusahaan besar ya. Yang saya sayangkan negara tidak ikut andil ya, maksudnya tidak ikut membeli ya, seperti yang dilakukan Inco kepada Inco. Jadi sebenarnya prospek bisnisnya ini lebih bagus karena ini tadi program kendaraan listrik energi terbarukan ke depan. Nah, ini juga kita lihat ya untuk pergerakannya. Nah, ini bisa kita lihat ya, masih bergerak sideways ya. Nah, jadi kalau peluang-peluang kecil ini sebenarnya bosan ini kita kalau trading harian ini, bosan ya menunggu. Ya makanya saya ambil cicil. Namun kalau untuk trading saya lihat trennya lagi. Nah, ini investor asing juga melakukan pembelian ya, lebih banyak membeli daripada menjualnya. Terus ini ya, kalau untuk trading Anda bisa masuk di area ini ya. Kalau sampai di 835, capital gainnya cukup gede. Namun perhatikan yang ini ya, khawatirnya nanti nyampe di 920 dibalikin lagi, tapi walaupun balik pasti naik lagi nih. Ini namanya market structure. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk review hasil analisis dari Harita Nikel. Jika Anda menyukai informasi yang saya sampaikan dan bisa dijadikan sebagai tambahan referensi berinvestasi di Harita Nikel, silahkan di subscribe, like, and comment. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.